Okay, guys, today we are going to have a group discussion and group Force. group three is going to present their paper with the title. What was the title? Indonesian dialects. Sulawesi dialect. Okay, it's in dialect, and then followed by the next group and so on. Now I would like to invite group three to handle the group discussion. Berarti kita join. Direkrut kelompok tiga ya. Akan tampil dengan judul bahasa Indonesia dialek Sulawesi. Ya, yang menarik di Sulawesi ini, Sulawesi Tengah, Utara, Gorontalo, ya dialeknya sangat mirip, ada banyak similar. Sedangkan Sulawesi Selatan dan Tenggara ada kemiripan. Tapi kalau mau bicara Indonesia Timur, pada umumnya Indonesia Timur ada banyak kemiripan dalam hal dialek atau logat. Terlalu contoh lagi Tambula Bali kan, ini mirip Bali-Bali, Tambula Bali. Tapi yang umum Sulawesi Selatan ya, ini agak unik. Yang lain kan rata-rata hampir mirip Sulawesi Utara, Tengah, dan NTT, Papua, Maluku, saya sudah keliling mirip-mirip. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing we can be able to attend in this class today without any obstacle. And secondly, praise and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who bring us from the darkness era to the brightness era. Okay, today welcome to the presentation of Group 4 about Indonesian language dialect Sulawesi. To Bugis communities through strong cultural and linguistic bonds. As a former maritime center, Selayar play an important role in interaction and trade with other coastal societies across Sulawesi and neighboring areas. This history of contact has shaped the dialect, giving it noticeable lexical and structural affinities with Bugis and Makassaris, while still preserving features that are uniquely its own. Today, the dialect not only facilitates as daily communication among speakers, but also represent a core marker of Selayar identity. Okay, the next slide. This is the example of lexical aspect in Selayar language. The vocabulary is in Selayar, nakke mean saya. The next is juku in Indonesia mean ikan, and
Sapo in Selayar, in Indonesia means rumah. And this is also the simple sentence, traditional expression, and code switching of a sentence of Selayar. Simple sentence, nake mangeri pasar. In Indonesia, saya pergi ke pasar. As you can see in the example, there's a code switching. This is combining of Selayar language and Indonesian language. Jangan di situ. Jadi karena posisinya yang strategis ini, Ampana sering berhubungan dengan berbagai pendatang, terutama dari daerah Manado. Nah, hubungan ini terjadi lewat perdagangan, perpindahan penduduk, migrasi, dan juga perkawinan campur ya. Jadi kebetulan saya, orang tua saya, khususnya mamaku, itu berasal dari Ampana, tapi untuk dialeknya itu sudah tercampur dengan Manado Malay ini. Kenapa? Karena yang saya jelaskan tadi, dulu itu memang di Ampana sudah terkenal dengan pelabuhannya, dengan sistem perdagangannya yang mana bisa berhubungan dengan daerah-daerah luar. Jadi Manado Malay ini masuk ke Ampana. Jadi tidak jarang kita temukan, dan memang sudah banyak kita temukan bahwa orang Ampana itu sendiri bahasanya bukan lagi bahasa yang tradisional memang di Ampana itu, tapi dia membawa dialek yang mana ada campuran Manado Malay. Nah, seperti itu. Jadi bahasa atau dialek yang dipakai oleh orang Ampana itu sendiri itu beragam, tidak lagi murni dengan bahasa Ampananya itu sendiri. Saya itu orang Ampana, tapi untuk bahasa Ampana aslinya itu tidak digunakan karena itu tadi mungkin dari keluarganya mamaku yang memang orang Ampana itu dari dulunya tidak mendapatkan bahasa tradisional Ampana aslinya, tapi kita sudah dapat yang sudah tercampur dengan Manado Malay. Seperti itu. Saya tidak menjelaskan secara spesifik Ampana dialek itu ada apa saja, tapi saya di sini menekankan bahwa saya menjelaskan mengenai Ampana dialek yang bahasa yang biasa saya dengar. Kemudian dari sini dialek Ampana itu jadi mempunyai dua fungsi penting. Yang pertama penanda identitas lokal dan cerminan integrasi regional, yang mana sebagai penanda identitas lokal itu orang yang berbicara dengan dialek ini bisa dikenali sebagai orang Ampana. Nanti ada saya jelaskan mengenai contohnya yang bisa kita tahu bahwa itu ciri khasnya orang Ampana dialeknya, walaupun ini sudah tercampur dengan Manado Malay. Kemudian sebagai cermin integrasi regional, jadi di sini memperlihatkan bagaimana masyarakat di Sulawesi itu bisa saling berhubungan, berbaur, dan mempengaruhi bahasa satu sama lain. Yang mana yang saya jelaskan tadi, karena ada pengaruh faktor geografis dan ada pengaruh faktor sebagai dulunya sebagai pelabuhan dan juga sebagai pusat perdagangan, jadi memungkinkan orang-orang Ampana itu berhubungan dengan orang-orang luar. Kemudian jadi ada basic vocabulary. Ngana ya. Jadi ngana ini sudah identik sekali dengan Manado. Kalau kita dengar kata ngana itu pasti kita bilang, oh ini pasti dari Manado. Ya. Terus kita, saya, so sudah. Nah, so sudah ini kayaknya orang di Palu juga sudah pakai nih, karena kita juga sudah berbaur dengan Sulawesi lain di Palu. P punya, baku dapa, saling bertemu. Nah, terus di dalam dialek Ampana itu ada partikel juga. Kan partikel-partikel itu biasa yang kita dapat kalau di Palu itu kayak gimana? Kalau di Palu mungkin kalau di Palu ini jo. Pergi jo. Nah, itu sama juga dengan yang pergi jo. Pigi jo. Nah, kalau di Palu kan pigi jo. Itu sama juga dengan Ampana, ini mirip-mirip. Nah, disinilah ciri khasnya. Ciri khasnya di Ampana itu kita pasti bisa kita identifikasi itu dari Ampana, dari kata leanya yang di belakang. Lea.
Biasa orang sebutnya itu malah ada yang bilang Ampana Lea karena itu Lea. Nah, penutup penegasan. Sini ada contohnya. So makan kita Lea, saya sudah makan. Sampai hati nggak? Nah, ini kayak Manado sekali. Jadi kita sulit mau bedakan ini Ampana kah atau Manado karena apa yang saya jelaskan tadi. Keluarga dari keluarga dari mamaku mungkin keturunan-keturunan yang sudah memang sebelumnya itu sudah terpengaruh oleh Manado Malay. Jadi kita sudah saya jujur sekali sama sekali tidak atau dialek asli Ampana itu sendiri karena ini sudah tercampur. Ngana pe mama ada di pasar. Ini juga sama, sudah kayak Manado sekali nih. Mamamu ada di pasar. Next, aduh, jaringan. Nah, kemudian ada social linguistic aspect, ada usage informal context such as homes, market, and social media. Formal setting dominated by Indonesia identity combines local Ampana identity with Manado influence, creating a hybrid style. Social function emphasize closeness, solidarity, and also differentiate between generation. Older speaker use more pure Ampana while younger ones adopt mixed form. Jadi di sini pemakaian dialek Ampana ini lebih sering dipakai di situasi santai kalau misalnya di rumah. Tapi kalau sudah masuk situasi resmi seperti sekolah, orang lebih memilih bahasa Indonesia. Tapi kalau di Ampana itu sendiri yang sering saya dengar itu pokoknya dimanapun pasti kalau yang namanya dialek di suatu di daerah itu, dialek apapun itu di daerah, kalau di daerahnya pasti dia masih kental. Beda halnya kalau misalnya orang Ampana yang sudah ke Palu, mungkin dia sudah terpengaruh dengan bahasa Palu itu sendiri. Tapi kalau sudah aslinya memang di Ampana ya, dorang pakai itu di sehari-harinya. Kemudian identitinya di sini maksudnya mencerminkan identitas gandanya. Tak keluar zoomnya, nggak bisa lagi join zoom. Dari sisi sosialnya cuma alat bicara, tapi juga cara orang mengekspresikan siapa mereka dengan siapa mereka bicara dan dalam situasi apa mereka berada. Saya pikir ini berlaku untuk ke semua dialek, mau tadi dialek yang Selayar atau dialek
besar yang memiliki suku Makassar. Jadi, and then the dialect serve as a powerful ethnic identity marker for Makassar people, symbolizing pride and cultural tanda identitas etnis yang kuat bagi orang Makassar, di mana mereka bisa melambangkan kebanggaan dan kekuatan budaya. Jadi tentu dialek Makassar ini sangat penting untuk tetap oleh orang-orang Makassar walaupun mereka itu merantau ke daerah-daerah lain. Jadi mereka itu harus tetap memperlihatkan bahwa mereka itu berasal dari kota-kota Makassar dengan bisa dilihat dari logat-logat mereka, cara mereka berbicara, dan bagaimana budaya-budaya mereka sendiri. Jadi kita bisa melihat kalau mereka ini berasal dari Sulawesi Selatan dan di mana sukunya Makassar seperti itu. Kemudian, despite the dominance of Indonesia in formal settings, the Makassar dialect continues to thrive in daily life. Jadi terlepas dari dominasi bahasa Indonesia yang sangat mendominasi ini dalam lingkungan formal, tetapi dialek Makassar juga bisa terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Kak Naila bilang kan, itu bisa dari faktor migrasi, dari faktor perdagangan. Jadi di mana ketika seseorang melakukan perdagangan di luar dari Sulawesi Selatan, misalnya ke Sulawesi Tengah. Nah, di situ itu tidak hanya orang-orang yang berasal dari suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah, tapi bahkan bisa dari Sulawesi Selatan misalnya orang-orang dari Makassar, dan juga bisa dari faktor pernikahan, di mana semisal orang Sulawesi Selatan, orang Makassar menikah dengan orang Sulawesi Tengah. Nah, bisa jadi mereka merantau ke Sulawesi Tengah. Nah, tapi mereka tetap mempertahankan dialek mereka itu, dialek Makassar. This is a lexical as bahasa Indonesia, example like tak kamu. Jadi semisal ada orang yang bilang gini, rumah taji itu rumah tak di dekat pasar. Nah, orang Makassar itu identik dengan partikel-partikel like tak di belakangnya. Jadi seperti rumah tak. Jadi tak itu artinya kamu. Jadi tak itu artinya kamu ya. Nah, bisa. Iya, buku tak ini begitu. Baju. Ya, bajuna. Mobilna, mobil tak mobil no. Identik dengan kata-kata jappa. Jadi kadang orang bilang, saya mau jappa-jappa dulu. Ada yang tahu artinya jappa-jappa? Jalan-jalan. Pergi jalan-jalan gitu. Jadi identik dengan jappa. Kemudian ada juga orang Makassar terus kita pi sana dulu. Mau seperti apa ya? Mau ikut Kak ke pasar seperti itu. Jadi identik dengan mi. Kalau mi contohnya seperti mau
saya sudah selesai nih kerja tugasku gitu. Jadi ada partikel-partikel GMIP itu orang Makassar punya dialek. And Orang Jawa salah paham, kira nih sedap. iya. And then the next slide. Too informal, widely spoken in homes, markets, and communities. Jadi bahasa dialek Makassar ini banyak digunakan secara luas di rumah-rumah, di pasar, dan komunitas sehari-hari. Jadi jarang digunakan di kayak di sekolah-sekolah ataupun di tempat-tempat yang formal. Tapi sebagian orang ada yang kadang tidak bisa menghilangkan simbol menghilangkan simbol apa dulu? Menghilangkan simbol daerah mereka sehingga masih kadang menggunakan dialek dialek Makassar itu sendiri, tapi kebanyakan digunakan di rumah saja. Nah, kemudian untuk formal, Indonesian is used in education, media, and government. Jadi, kalau dalam konteks formal seperti pendidikan itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan kemudian identity represents Makassar cultural pride and solidarity. Jadi dialek ini itu menjadi simbol identitas Makassar dan memperkuat rasa kebersamaan atau bisa dibilang solidaritas. Jadi, and then the last particle GMP not only emphasize statement but also create friendly and intimate atmosphere in communication. Jadi, partikel seperti GMP itu partikel yang tidak hanya menekankan suatu kalimat, tetapi juga menciptakan suasana akrab yang dan hangat saat berkomunikasi. Jadi, partikel-partikel GMP itu memperlihatkan bahwa kita sudah akrab dengan lawan bicara kita. Seperti itu. Dan ada juga yang informal seperti ini. Ki itu dia lebih sopan. Jadi semisal kita bicara dengan orang yang lebih tua. Mau ki makan itu untuk orang yang lebih tua. Jadi lebih sopan. Nah kalau ko, perbedaannya kalau ko itu kayak teman sebayanya kita. Mau ko makan itu lebih ke teman sebaya, jadi lebih informal dia. Okay, maybe that's all from me. I back to the moderator. Sri Wahyuni for the explanation. Next, I would like to about Lauje dialog. Mungkin Bahasa Laut ya. yes sir. The Lauje dialect is spoken in Parigi Motong, Central Sulawesi, as a region that combines coastal and inland culture influences. Jadi mungkin bagi sebagian teman-teman kurang mengetahui apa itu suku Lauje, apa itu bahasa Lauje. Jadi suku Lauje atau bahasa Lauje ini merupakan bahasa yang dituturkan di Parigi Motong. Bahkan ada juga di pantai barat. Nah, especially in Kecamatan Tinombo sampai Kecamatan Palasa. Nah, ya, dialek Lauje ini memiliki pengaruh budaya yaitu pesisir laut sekaligus pedalaman. Jadi masyarakat di suku Lauje ini berdiami di dua tempat, yaitu di dataran rendah sama di dataran gunung. Yang di dataran gunung itu dia di dataran gunung, yang di dataran ini mereka biasanya mayoritas agamanya itu merupakan orang non-muslim atau orang Kristen. Sementara kalau di dataran rendah itu mayoritasnya adalah orang Islam. Nah, di dataran tinggi ini atau di gunung biasanya kita menyebutnya dengan sebutan Bela. Bela itu adalah suku Lauje yang mendiami pegunungan. Oke. Jadi mayoritas pekerjaan dari suku Lauje ini merupakan nelayan dan
Kemudian di sini baras sebenarnya dalam bahasa Lauje itu bukan tapi kalau dalam bahasa Indonesia dialek Lauje dia menjadi baras. 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 Tapi dalam bahasa Laujenya dia berarti dia bogas. Bogas ya. Bahasa Tagalog Filipina bogas. Oh, iya. Oke, kemudian ada di sini laboti. Laboti itu jemput. Laboti, jemput. Ini ketawakan. Ini kaboti. Gitu. Waduh, nanti. Nah, sama dengan teman-teman, sama dengan Ampana tadi bahwa dalam bahasa Lauje itu dalam bahasa Indonesia dialek Lauje itu kamu itu diganti menjadi ngana. Tapi kalau dalam bahasa Lauje asli ngana ini lioe. Lioe dalam bahasa Lauje kamu kamu ngana itu lioe. Lioe. Oke. Kemudian ada contoh ada yang namanya partikel-partikel J. Dalam bahasa Lauje ini ada jadi dalam bahasa Lauje ini ada partikel-partikel khas yang digunakan seperti J, AJ, T, E, Jo, Dah, dan K. Ini dari partikel-partikel tersebut dapat kita ketahui bahwa orang itu merupakan orang Lauje. Seperti contohnya, seperti saya kadang terlepas sedikit saat berbicara menggunakan partikel-partikel ini semua. Dalam kita orang Lauje seringnya menggunakan bahasa seperti aje kamana ngana, aje kamana ngana, biasanya J aipo begitu. Kemudian jangan begitu ti, begitu. Kemudian dah. Kemudian dah. Kemudian dah. Aja jamba gitu dah. Itu kayak dah. Habis itu kayak kalau kayak ini dia agak lebih kayak kayak orang kalau menjawab pertanyaan kayak sudah jengkel. Itu ada kayak dia bang. Ih, terus tanya ini kayak begitu. Kesantunan partikel seperti E dan Jo ini sering dipakai untuk melembutkan kalimat atau perintah. E dan Jo seperti ambe akan ambe akan Jo, itu seperti dia untuk partikel seperti E dan Jo ini dia melembutkan kalimat. Contohnya seperti ambe akan Jo. Lanjut Naila. Sociolinguistic aspect. Informal, widely used in home, market, and peer group. Jadi bahasa di rumah seperti yang sama seperti teman-teman lain. Jadi bahasa Lauje di market dan in peer group. Informal group Indonesian prefer in school and government. Jadi sama seperti teman-teman lain. Kalau di formal orang-orang suku Lauje itu menggunakan bahasa Indonesia. And then the identity reflect both coastal and inland communities. Sudah seperti saya jelaskan tadi. And then the particle of the pervasive. The next slide about Buol will be present by Kak Anissa Ainul Mardia. Kak Anissa. Tunggu kak, belum tersambung. Jakarta. Tinggal di sana. Iya. Coba tes kak. Oke. Sudah ada suaranya. Di sini berarti. Sudah. Iya kak, boleh mulai. Tolong yang ada sedekat itu. Speaker pertama. Halo? Layar Kasih mati speaker. PPT-nya. For the moderator that given to me the chance to explain this Buol dialect. So today I will present Buol dialect because my mom from jadi mama saya itu asli dari Buol dan kebanyakan dari keluarga-keluarga saya juga ini menggunakan bahasa Buol. Jadi di bahasa yang kayak lumayan saya tahu dibanding bahasa-bahasa yang lain. So I would like to over this occasion. So
berangkat saja. World Agency, Central Sulawesi, close to Gorontalo region. It has developed under the influence of Austronesian roots while preserving unique lexical items that distinguish from Gorontalo Malay. As a relatively smaller ethnic group, the Wall people on the dialect and symbol of culture, survival, and distinctiveness as the dialect highlight how pre-feral communities maintain identity despite pressure from dominant regional language. So, penyebab utamanya terbentuknya bahasa ini mungkin dari kita lihat dari situ dan secara detail kita lebih geografis di Buol ini dengan bagian Gorontalo, Toli-Toli, mana pendatang-pendatang. Minum. Terus kalau poyong itu tidur. Terus kalau rumah itu goreng. Nah, kalau bisa kita jadiin dijadikan satu kalimat, itu kalau saya mau bilang ayo makan. Nah, itu dunon pongan. Jadi saya nggak pakai, kalau misalnya mau pakai dunon pongan, biasanya ada imbuhan nya bagian belakangnya. Karena kalau misalnya biasa untuk sesama sepantaran kayak sesama teman itu biasa tidak pakai imbuhan O. Nah, karena biasa pakai imbuhan O itu cuma sama orang-orang yang lebih tua biar kelihatan lebih sopan. Jadi kayak dunon mongan itu sama dengan kayak ayo makan. Terus yang kedua, saya sudah selesai makan, aku noyaudun mongan. Jadi saya sudah selesai makan. Kalau misalnya biasanya bicara sama orang tua itu biasa dia sama kayak tadi imbuhannya itu ada O-nya, terus kayak dia lebih mendayu. Aku noyaudun mongan, biasa kayak gitu. Jadi kayak emang kalau bahasa Pol itu dia kayak agak mendayu-dayu gitu, dia kayak lebih, makanya ada imbuhan O-nya. Jadi kayak orang tuh kalau misalnya dengar bahasa Buol kayak biasa sering dibercandai karena memang dia lebih mendayu ya, dia tidak terlalu ngegas, ada ngegasnya cuma kayak dia lebih sopan karena memang ada aspek dari percampuran bahasa itu ya, karena dia ada dari Melayunya itu. Terus saya sudah tidur. Nah, sebenarnya saya sudah tidur ini pas saya tanya ternyata bukan aku mau tidur tapi kayak aku mau poyong ngopo. Jadi ini sebenarnya salah di sini. Jadi mohon maaf ya, saya perbaiki di sini. Kalau saya sudah tidur, aku mau poyong ngopo. Nah, untuk sosial linguistik aspeknya, the next slide, please. Nah, ini untuk sosial linguistiknya, social identity, the dual language signifies membership in the Buol ethnic group using the language in family or village setting reflect ethnic pride. Jadi pada slide ini kita itu bakal membahas tentang aspek sosiolinguistik aspek di Buol. Jadi bagaimana bahasa itu terhubung dengan identitas sosial, budaya dan juga generasinya. Nah, bahasa Buol ini menjadi tanda keanggotaan dalam suku atau etnis Buol saat seseorang menggunakan bahasa Buol di lingkungan keluarga maupun desa untuk menunjukkan rasa bangga terhadap identiti mereka, yaitu dari bahasa Buol itu sendiri. Kemudian yang kedua, language shift. Younger generation tend to use Indonesia more frequently, while older generation continue to maintain Buol. Dan ini sebenarnya jadi ini benar-benar saya rasakan sendiri. Jadi kebanyakan generasi muda itu cenderung lebih sering memakai bahasa Indonesia, terutama di sekolah, pekerjaan atau media sosial. Sementara generasi tua itu masih
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran bahasa, namun juga pentingnya menjaga agar bahasa Buol ini tidak hilang. Sebenarnya dari pengalaman saya sendiri, ada beberapa teman saya yang waktu sekolah di Palu, dia juga benar-benar kayak pendatang baru yang dia itu dari Buol, dan bahasa Buolnya itu kental sekali. Jadi kalau misalnya dia ada dia berubah bahasanya ke Palu, itu dia cukup harus beradaptasi. Jadi itu yang biasa jadi bahan bercandaan orang, kenapa kau kayak Melayu sekali, kenapa kau kayak mendayu-dayu sekali cara gitu. Jadi kayak itu yang membuat generasi muda itu lebih apalagi di Bole itu lebih kayak lebih pede kalau mereka itu menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Bule itu sendiri. And the next is politeness. Specific word and expression are used to show respect towards elders. Nah, bahasa Bole ini memiliki kosakata khusus yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, contohnya kayak ternyata itu pas saya tanya, ternyata ada bahasa formal sama bahasa informal. Contoh kayak kalau misalnya bahasa informal, saya mau makan, saya sudah makan, aku noyaudu mongan. Tapi kalau misalnya bahasa formalnya sama orang yang lebih tua, itu ternyata kayak aku noriji kilon gitu. Jadi emang ada perubahan besar, ada bahasa formal sama bahasa informal. And the next is community solidarity. The Buol language is often used in traditional ceremonies, village meeting, and cultural rituals, strengthening the sense of togetherness. Jadi bahasa Buol ini sering digunakan dalam acara tradisional, pertemuan desa, maupun ritual budaya dengan menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan bersama. Jadi masyarakat lebih merasa ada kedekatan itu ketika mereka lebih menggunakan bahasa Buol. Nah, itu juga terjadi kalau misalnya ini merambat agak ke politik sedikit. Itu biasanya kalau misalnya ada pemerintah yang mencalon, itu kan biasa kalau di kabupaten itu banyak banget pemerintah yang mencalon tapi bukan dari orang Buol asli. Nah, itu kalau di Buol itu kayak at least you have to learn this language so you can communicate dengan orang-orang Buol di sana, karena kebanyakan banyak penduduk orang-orang yang Buol asli itu kayak tetua-tetuanya. Jadi kalau misalnya mau dapat suara, ya you have to learn this language. If not, you can be the winner. Bahasa Buol bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identity, penghormatan, dan kebersamaan dalam masyarakat. So that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you guys for this presentation.